Halo semua, selamat datang kembali di channel Sweet Wheel bersama gue Wendy. Di video kali ini gue mau bercerita tentang apa aja yang dikerjakan oleh Sweet Wheel akhir-akhir ini. Cerita ini bermula dari salah satu kru Sweet Wheel yang mengalami crash hingga si bodi motornya itu baret-baret. Jadi kali ini gue mau bercerita dari mulai kenapa dia bisa crash hingga hasil repaintingnya. So, jika kalian penasaran sama hasilnya, ikuti terus video ini. Kemarin kita tim Sweet Wheel pergi San Mori bareng ke daerah Sumedang, tepatnya yaitu di Lingkar Timur Jati Gede. Mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah ke sana, tahu bagaimana kondisi di sana. Udah pemandangannya bagus, jalanannya juga bagus, berkelok-kelok, enak buat speeding, enak juga buat cornering. Kalau diibaratin kayak Lembang lah. Cuman kalau di Lembang kan kebun teh, kalau di Sumedang di Lingkar Timur di sana bendungan. Ya enak lah buat motoran santai, ngebut juga enak sih, tapi jangan sering-sering. Nah, jadi pas kita di sana, salah satu kru kita yaitu Bro Cecep mengalami crash. Mungkin karena jiwanya masih muda, masih berkobar-kobar. Jadi pas lihat tikungan dikit dia cornering, pas lihat jalan lurus dikit speeding. Dan akhirnya dia tiguling. Jadi di salah satu tikungan, dia mau cornering, tapi telat masuk. Akhirnya dia oversteer, lalu jatuh, tapi untungnya dia sempat ngelepasin dulu si motornya. Jadinya Bro Cecepnya nggak kenapa-napa, cuma motornya aja yang baret-baret sedikit. Sedikit sih, tapi ganggu banget gitu. Akhirnya kita tim Sweet Wheel memutuskan buat repainting ulang motornya. Nah, inilah foto setelah crash-nya. Warnanya, di sini kita memilih warna yang mirip-mirip sama bodi aslinya, yaitu warna gunmetal sama hitam. Di sini juga kita gak menggunakan kompresor, tapi menggunakan cat dari Sapporo yang Ultimate. Untuk memulai proses repaintingnya, kita harus preteli dulu semua bodi-bodi motornya. Nah, ada tips nih dari Sweet Wheel buat kalian yang mau buka bodi motornya sendiri. Apalagi yang baru pertama kali dan mau nyoba buka bodi motornya sendiri. Tips dari kami yaitu pisahin semua baut-bautnya. Entah itu mau baut tangki, baut bodi, atau baut apapun itu. Pisahin satu-satu biar nanti pas pemasangannya gak bingung, gak hilang-hilangan juga, dan gak ada baut yang nyisa pas proses pemasangannya. Oke, setelah kita buka semua bodinya, kita langsung lanjut ke proses pengemplasan. Di sini amplasnya menggunakan amplas nomor 800 sama 1000. Dan jangan lupa pakai air dan sabun, supaya nanti si bodinya halus pas mau dicat dan hasilnya bisa maksimal. Setelah proses amplas pada bagian yang baret-baretnya,
apalagi baret yang sampai dalam, di sini kita wajib banget lakukan pendempulan. Proses dempul ini agak tricky sih, karena nggak bisa menggunakan satu layer aja. Karena setelah didempul, kita harus amplas lagi, kita harus halusin lagi sampai rata. Nah, kalau dikira dempulannya itu belum rata atau belum halus, kita harus timpah lagi, kita ulang lagi, kita harus amplas lagi sampai si dempulnya itu halus dan rata. Untuk pengamplasan bodinya sebenarnya gak harus sampai ngilangin cat asli bawaannya, cukup sampai halus saja dengan catatan bodi motornya masih bawaan dari pabrik. Beres dari proses pengamplasan setelah pendempulan, di sini kita gak bisa langsung ujuk-ujuk cat aja si bodinya, tapi pertama-tama kita harus melakukan epoksi dulu pada semua bagian bodinya yang mau dicat. Di sini kita menggunakan epoksi Premier Grey dari Sapporo Ultimate. Epoksi ini kita harus benar-benar teliti karena jangan sampai ada bagian yang mengkerut. Kalaupun nanti ada bagian yang mengkerut, kita tinggal amplas saja. Kita hilangin bagian yang mengkerutnya, langsung kita epoksi ulang lagi aja. Kalau proses epoksinya lancar, kita baru bisa masuk ke tahap pengecatan. Untuk pengecatan warna utamanya ini jangan tebal, tipis-tipis aja dulu biar nanti gak ada cat yang menggumpal. Untuk lebih maksimal lagi, lakukan beberapa layer biar warna yang didapat bisa maksimal. Dalam hal ini kita putuskan menggunakan 3 layer atau 3 lapis. Selesai dicat, biar hasilnya mengkilap dan terlihat basah. Di sini kita lapisi menggunakan clear ghost masih dari Sapporo Ultimate. Nah, di tengah-tengah proses pengecatannya, kita terpikir kenapa gak sekalian repaint ulang sama velgnya. Ini kan warna velgnya Subaru Blue. Di sini kita pengen ganti warnanya menggunakan warna RCB Gold. Nah, sekarang pengecatannya sudah selesai semua dari proses pengecatan bodi sama velgnya. Langsung aja kita masuk ke proses perakitan ulang lagi ke motornya.
Agar hasilnya lebih maksimal lagi, setelah kita pasang semua bodi motor ke rangkanya, kita lakukan proses polis. Polis ini sebenarnya gak wajib sih, cuman alangkah lebih baiknya kita melakukan proses polis biar hasilnya nanti lebih glowing lagi. Dan inilah hasilnya. Kira-kira seperti itulah hasil repaint yang kita lakukan pada motor Bro Cecep. Untuk mendapatkan hasil yang seperti itu, di sini kita menghabiskan 22 kaleng cat Sapporo Ultimate dengan rincian seperti berikut. Waktu pengerjaannya di sini memakan waktu 1 minggu. Kenapa bisa lama? Karena di sini kita mulainya gak dari pagi, tapi dari jam 1 atau enggak jam 2 siang. Jadi prosesnya agak lama. Untuk budgetnya juga yang dikeluarkan untuk mendapatkan hasil seperti itu, di sini gak terlalu tinggi, cuman 1 juta lebih sedikit lah. Untuk diingat, video kali ini tidak disponsori oleh siapapun, dan dalam proses pengerjaannya, di sini juga kita dibantu oleh Moteca Repaint. So, jika kalian ada opini, kritik, atau saran yang bisa membangun channel kita ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan apabila kalian tertarik melakukan repainting pada bodinya atau velg motornya, kalian bisa hubungi kontak yang tertera di deskripsi. Gue Wendy, spread respect and cheers!